Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Membela itu adalah wajar, manakala terusik di dalam hati. Mungkin bukan fisik dia yang diusik, namun ada simbol yang menjadi sangat prinsip dalam agama dan akidah kita tentunya dihina. Adalah Nabi Muhammad SAW yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut secara khusus sebagai penebar rahmatan lil alamin. Tidak ada semua nabi, apalagi manusia biasa, yang bergelar rahmatan lil alamin kecuali Nabi Muhammad SAW. Betapa perihnya marah ketika beliau yang begitu mulia dan agung disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim dihina. Bermula ada karikatur yang dimuat di salah satu media bernama Charlie Hebdo. Dari situ kemudian bermunculan protes dan terjadi kekerasan. Fatalnya presiden kemudian ikut-ikutan komentar, menggelar konferensi pers yang banyak sekali dari lisan kotornya mengeluarkan statement-statement yang menjadikan umat Islam semakin marah, semakin tersinggung. Disebut nama presiden itu, ada yang nyebutnya mercon, ada yang menyebutnya popcorn. Apalah itu, tidak penting. Di suatu negara di Eropa, yaitu di Perancis tepatnya. Dari sini kemudian gelombang protes dari umat Islam, penghuni kolong langit ini di berbagai negara. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan ragam pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW apakah harus dibela? Wajib hukumnya. Apakah Nabi Muhammad kira-kira seumpama hidup semarah kita? Tentu tidak. Tapi rasanya kalau kita tidak turut serta untuk setidaknya angkat tangan menadah ke langit, sekedar menundukkan hati, lalu kemudian lirih lisan ini berucap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kok ada yang kurang dari keimanan kita. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa ragam pembelaan yang terjadi di kolong langit ini. Begitu masifnya umat Islam membela Nabi Muhammad SAW. Yang paling ramai pertama tentunya boikot produk-produk dari Prancis. Ya, ini cukup menggelisahkan karena boleh jadi dengan ini ekonomi Prancis akan terpukul dan terpuruk. Terlebih di beberapa negara di Timur Tengah itu banyak sekali produk-produk yang masuk. Ya, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sudah mulai, tapi mungkin tidak se ekstrim di Timur Tengah. Sehingga bagi yang mampu melakukan itu, silahkan, dan itu tetap mudah-mudahan dalam koridor lurus dan terarah, juga terukur, tidak kebablasan. Yang kedua, demonstrasi digelar di berbagai macam negara termasuk di Indonesia, meskipun tidak volume yang begitu besar seperti di Timur Tengah, tapi di Indonesia ya cukup ramai. Mungkin di Indonesia masih berpikir karena Indonesia termasuk masih berpikir tentang pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan ini juga mampu menekan psikologi sang presiden popcorn itu dan juga rakyatnya. Lalu kemudian setidaknya dia berpikir lagi kalau mengulangi perbuatan keliru dan fatal ini. Ya mungkin ini akan menjadikan dia akan turun dari jabatannya sebagai presiden. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan akan hal itu. Yang ketiga adalah pembelaan antara hubungan negara.
yaitu mengecam keras sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden RI yang melakukan konferensi pers didampingi oleh beberapa pejabat, lalu kemudian menyampaikan penyesalannya, mengecam dan mengutuk aksi-aksi di sana, dan juga apa yang diucapkan oleh Presiden Popcorn itu tadi. Yang keempat, ini yang tidak boleh kita pandang sebelah mata. Apakah kalau tidak memboikot, apakah kalau tidak ikut demonstrasi, ataukah jika tidak mengecam, lalu tidak ada cara lain untuk membela Nabi Muhammad? Sangat mungkin ada. Apa? Yaitu dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Karena ini momentumnya adalah momentum Rabiul Awal, di mana hari atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka begitu banyak majelis-majelis dibuat untuk memuji Nabi, seolah mereka ini ingin mengalirkan energi positif pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pujian sebagai energi positif yang kemudian akan berhadapan dengan hinaan dari mereka dari Perancis yang notabene energi negatif. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mereka ini yang bersolawat dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, mereka hakul yakin energi positif mampu akan men-take down energi negatif yang dialirkan menghina, melawan, memuji. Ya, tidak akan bertahan lama hinaan, pujianlah yang akan melambung dan akan menang, itu yang diyakini. Dan sekali lagi, ini jangan dipandang sebelah mata. Karena kalau hanya rame di bumi dengan mengecam, dengan boikot, dengan demonstrasi, tanpa mengetuk pintu langit dengan berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, rasa-rasanya kita akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir adalah introspeksi diri. Ini cara membela Nabi Muhammad SAW juga yang lurus. Dan ini setidaknya kalau saya lihat di beberapa medsos itu disampaikan dan dikemukakan oleh seorang mulia yang pada tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW karena menjadi cucunya. Nabi Muhammad adalah datuknya. Rupanya beliau ingin menampilkan seperti ini loh. Aslinya Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu dengar. Beliau berkata begini, saya kutip dari salah satu media, berkata dalam bahasa Indonesianya, terjemahnya, duhai Rasulullah, orang-orang bodoh yang menggambarmu sejatinya bukan menggambarmu, melainkan menggambar apa yang mereka lihat pada diri kami, yang bertentangan dengan ajaran yang engkau bawa. Siapa beliau yang begitu santun, berakhlak mulia, seolah ingin menampilkan Nabi SAW yang notabene wa in husima yasmut wala yujawib, jika dicaci maki beliau diam tidak menjawab, in udhiya ya'fu wala yu'aqib, washimatuhul ghufran, karakteristiknya adalah mengampun, adalah Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ini cara pembelaan, ragam pembelaan yang tidak bisa juga kita pandang sebelah mata. Sehingga kemudian energinya mengalir deras, setidaknya dari 5 ragam pembelaan. Ada yang boikot, ada yang demo, ada yang mengecam, ada yang bersolawat dan berdoa, juga ada yang menampilkan sisi akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kita ambil bagian membela Nabi yang mana? Jangan sampai tidak membela, karena mengurangi sisi keutuhan iman kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.